FIFA tidak pernah memberikan sertifikasi ke sarana dan prasarana, tapi setiap mau pertandingan mereka selalu datang. Ini sama dengan organisasi olahraga yang lain. Mereka akan datang, mereka akan lihat satu, kesiapan panpelnya, yang kedua kesiapan sarana dan prasarananya, gitu ya. Dalam hal ini stadion-stadion itu. Jadi yang dilihat nggak hanya satu. Waktu U20 sebelumnya mereka juga salah satunya datang ke JIS, tapi masih dalam tahap konstruksi. Dan mereka memberikan komentar yang sebenarnya cenderung positif. Saya sendiri nggak hadir langsung ya. Jadi artinya orang FIFA sebenarnya sudah pernah ke situ? Sudah. Tapi stadionnya belum siap, memang secara fisik juga belum siap secara konstruksi. Pernyataan perusahaan jasa desain dan konsultasi asal Inggris Buro Happold. Buro menyebut desain Jakarta International Stadium tidak sesuai dengan panduan mereka. Buro menyebut pihak yang meminta agar terlibat dalam proyek JIS adalah Jakarta Konsultindo. Adapun Jakon merupakan anak perusahaan dari BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo. Bertanya kepada Jakpro soal pernyataan Buro Happold terkait JIS tidak sesuai dengan desain konsultasi asal Inggris tersebut. Yang dimaksud tidak sesuai itu bukan infrastruktur bangunan dan lapangan. Yang dimaksud Jakpro dengan tidak sesuai dengan desain awal itu bukan si gedungnya atau stadionnya, tapi memang hal-hal yang melingkupi yang menjadi tanggung jawab dari Buro Happold. Salah satunya yang dimaksud upaya menghadirkan pelaku UMKM yang akan dikelola warga sekitar JIS. Hal itu masih dalam tahap persiapan Jakpro selaku BUMD yang bertugas sebagai pengelola JIS. Nah, pada saat menyusun basic design, baru Buro Happold terlibat di situ sebagai penasehat sebenarnya. Jadi memang dia tidak pernah mendesain. Gitu, di dalam ini, dari memberikan konsultan advice lah itu ya. Iya. Nah, masukannya itu sendiri semua yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, tentu kita ikuti semua, kecuali hal-hal yang sifatnya tidak esensial, dan ada semua dokumennya sih, bahwa yang dan nggak bisa semua diikutin karena ada regulasi lokal juga yang harus kita ikutin kan. Hal-hal tersebut yang menurut saya sih tidak esensial, dan sebenarnya Buro Happold dalam hal ini tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak mengikuti, karena masukannya cukup baik, cukup banyak gitu ya. Masalah tempat duduk penonton yang kita bikin miring biasa, dia usul untuk hiperbolik gitu ya, jadi bentuknya kemudian semua tempat duduk dia punya istilah kita C value untuk melihat gitu ya, dari sudut semua sudut bisa melihat gitu ya, nggak terhalang sama sekali. Jawaban dari Jakpro memang itu belum selesai, karena ini sekarang masih ke intinya, yaitu dia sebagai stadion. Tapi kemudian tentang bagaimana interaksi dengan masyarakat sekitar, itu memang akan dikerjakan. Sebelumnya, Buro Happold buka suara terkait polemik JIS yang dinilai masih banyak kekurangan, sehingga perlu diperbaiki. Dalam keterangannya, Buro mengaku tidak terlibat dalam mendesain JIS, baik dari segi konstruksi maupun mendesain stadion. Jadi selain teknis, mereka juga memberikan saran tentang ekonomi gitu ya, karena konsep kami juga ada seperti itu. Stadion itu bisa menghidupi diri sendiri, ada retail, ada corporate box, seperti stadion-stadion modern lainnya di luar negeri, dan stadion-stadion yang baru lah ya. Jumlah itunya nggak, jadi sebenarnya bukannya tidak standar, tapi tidak, ada beberapa kendala karena jumlah penonton dan lain-lain, itu nggak harus diikutin gitu loh. Mereka nggak membuat panduan tetap dari bukunya FIFA yang saya sampaikan tadi. Mereka memberi komentar terhadap gambar kita gitu. Oh, ini gambarnya ini kalau mau. Berarti itu panduannya itu bukan dari mereka yang ngasih, oh panduannya harus kayak begini. Enggak. Tetap FIFA punya. Tetap dari FIFA. Kita baca sendiri bukunya FIFA. Dan dari FIFA seperti ini. Yang penting kita nggak melanggar. Seperti yang paling esensial sebenarnya, setiap orang bisa keluar ke daerah aman dalam waktu 8 menit. Itu dipenuhin. Buro Happold menjelaskan pihak yang membuat panduan desain serta jasa konsultasi JIS, yaitu Jakon. Buro Happold pernah diminta Jakon membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi pada Desember 2018 hingga Maret 2019. Buro Happold juga menjelaskan ruang lingkup yang dilakukan pihaknya dalam membuat panduan sesuai dengan permintaan Jakon. Hal itu terkait dengan persiapan pembuatan panduan desain, kemudian membuat penilaian soal teknis dan komersial, lalu konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion, serta jalan implementasi. Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Pada saat normal, bukan emergency, semua stadion itu bisa kosong dalam waktu 10 menit.
Wow. Itu bisa. Wow. Bisa. Dari 82.000 itu Ya, bisa. ada ratusan pintu keluar, kemudian dia masuk ke koncourse yang lebar gitu ya, ada di keliling stadion itu sekitar 35 meter, kemudian dia bisa keluar lewat 2 rem yang besar itu, dan sebenarnya ada 8 tangga kalau nggak salah. Ada banyak tangga yang pada saat bubar sebenarnya bisa bubar. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengendalikan kerumunan gitu loh. Artinya dari soal akses sebenarnya untuk orang keluar, ya. masuk dan keluar itu no problem. Nggak masalah. Konsultan desain yang bermarkas di Inggris, Buro Happold, menyebut proyek Jakarta International Stadium tidak sesuai dengan konsep desain orisinil dari Buro Happold. Produser Jakarta Melayu Festival, Gis Khalifa, menyebut perubahan desain hal biasa jika ada kendala. Gis awalnya menerangkan Buro Happold kerap memberikan jasa di bidang building service engineering, ekonomi, ground engineering, people movement, strategic planning, structural engineering, transport and mobility, visualization, and water. Waktu mereka juga melihat stadion-stadion lain, ya harusnya U17 sama gitu ya. Stadion-stadion lain juga dilihat, dan tentunya PSSI dalam hal ini pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan juga di tempat lain gitu. Bukan apa-apa, memang untuk menyesuaikan dengan requirement atau permintaan dari pertandingan U17. Mungkin kalau Piala Dunia senior permintaannya jauh lebih banyak gitu. Apa yang sudah kami desain di sini sebenarnya sudah memenuhi ketentuan. Yang paling penting, paling utama adalah keselamatan dan keamanan sebenarnya. Gis mengatakan Buro Happold selalu bekerja sama dengan biro arsitek lokal, misalnya kerjasama dengan BH, dengan Taban Lioglu Arsitek dan Populus dalam proyek Stadion Astana Arena di Astana, Kazakhstan. Di Indonesia, Buro Happold bekerja sama dengan Biro Arsitek BDW Arsitek dan Jakarta Konsultindo untuk membangun JIS. Bahwa dalam pelaksanaan ada perubahan adalah hal yang biasa, terkadang ada kendala yang mau tak mau harus ada perubahan dari desain awal. Yang diminta tuh bisa diselesaikan sebentar sebenarnya. Saya lupa masalah masalah parkir bis dan lain-lain, cuman menghilangkan barrier atau penghalang, itu bisa diselesaikan cepat gitu. Jadi memang betul kalau perhatiannya justru jangan ke stadionnya aja, tapi juga ke kesiapan kita menghadapi U17 ini bulan November gitu. Sudah sisa berapa bulan kan gitu ya? Iya. Pemain-pemainnya juga harus difokuskan. Iya, pemainnya juga difokuskan. Tadi yang pertanyaan kedua itu tadi tentang downgrade JIS, saya rasa nggak ada yang bermaksud mendowngrade JIS lah. Saya sendiri sebagai arsitek yang mulai dari awal, dari zaman tahun 2010 tadi disebut, sampai ini bisa diwujudkan, ya saya bersyukur bisa selalu terlibat gitu, walaupun saya nggak berhubungan langsung selalu dengan pengambil keputusan, dalam ini gubernur, biasanya saya dengan dinas, dengan pihak-pihak yang lebih terkait teknis gitu. Gis mengatakan perubahan apa saja dalam pembangunan JIS. Buro Happold juga tidak merinci apa saja yang diubah dalam proyek JIS. Tidak ada pernyataan dari Buro Happold JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Yang ada adalah perubahan keterangan di web BH dari sebelumnya hilang dan setelahnya ditayangkan kembali. Gis tidak masalah jika JIS mau dikembangkan aksesnya, sebab pembangunan JIS memang belum rampung sepenuhnya. Salah satu yang disinggung Gis adalah soal stadion dekat JIS yang sampai saat ini belum bisa digunakan. Ia mengatakan setuju dibuat pansus untuk menyelidiki JIS, namun juga harus ada perlakuan yang sama terhadap Mandalika. JIS menggunakan dana pen atau pinjaman yang bukan hibah. Mandalika memiliki utang 4,6 triliun, mengalami kerugian miliaran rupiah, bahkan kembali meminta penyertaan modal. Selidiki keduanya hingga tuntas agar semua tahu mana yang digarong dan siapa malingnya.